Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan Tian Luolan, dengan kilatan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti raksasa setinggi 200.000 kaki, menutupi langit dan matahari, memegang tombak patah di tangannya, yang berisi kekuatan darah dan energi. Dalam sekejap, kekuatan menangis darah Xiao Yan meningkat pesat, mendekati alam kuno tanpa batas. Sekalipun tidak ada terobosan nyata, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan ke tingkat yang menakjubkan. Jupiter Confident diayunkan dengan kecepatan tinggi sehingga Xiao Yan terkejut saat menemukan Broken Star Confident di tangannya. Beban itu semakin berat dan berat, seakan-akan sedang menyedot habis kekuatan tubuhnya. Tetapi semuanya selesai dalam sekejap mata. Duan Ji ada di tangan Xiao Yan, dan mengeluarkan 5 hembusan angin kencang, yang menerjang ke arah Tian Luolan dengan kekuatan yang mengerikan. Tombak yang patah itu bergemuruh dalam kehampaan. Lapisan demi lapisan, suara ledakan terus terdengar, membentuk gelombang udara. Tian Luolan ingin menghindar. Dalam sekejap, cahaya di mata Xiao Yan menyala dan 32 kelopak putih telah siap. Ledakan-ledakan-ledakan. Kehampaan di sekitarnya tampak berubah menjadi siang hari, tetapi kegelapan bahkan lebih cepat menelannya. Tubuh Tian Luolan tiba-tiba ambruk dan dia terkena dampaknya. Namun, yang dibutuhkan hanya kurang dari 1 tarikan napas. Karena Tian Luolan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, waktu yang dibutuhkan untuk mengendalikannya sangat singkat. Tian Luolan melambaikan tangannya di depannya, dan cabang-cabang serta tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menutupinya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa menjulang tinggi yang ditutupi bunga-bunga merah dari tepi seberang. Suatu kekuatan tak kasat mata menyelimuti Xiao Yan, dan hatinya yang hancur jatuh dengan keras. Gemuruh. Segera terdengar ledakan keras di kedua sisi. Cabang-cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke udara, dan ketika mereka saling terkait, mereka berubah menjadi anjing merambat lagi. Orang kepercayaan Dong Suixing menghalangi langit dan matahari. Tubuh jiwa super raksasa Xiao Yan panjangnya 20.000 kaki. Seiring bertambahnya ukuran Broken Star Confident, pemandangan ini hanya dapat dilihat secara keseluruhan jika Anda melihat jauh di dalam kehampaan. Sungguh mengejutkan. Krek, krek, tinju tanaman merambat besar itu melawan pada saat itu. Lalu saya melihat tanaman merambat itu terbelah secara langsung. Pecahkan saja menjadi beberapa bagian untukku. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan energi serta darah di tubuhnya mengalir ke orang kepercayaan Sateret Star ini tanpa henti. Dengan suara gemuruh, semua tanaman merambat itu tiba-tiba meledak. Sosok Tian Luolan tiba-tiba melesat keluar, dan darah biru mengalir dari sudut mulutnya. Dengan serangan ini, Xiao Yan memenangkan serangan ini, tetapi gagal melukai lawan secara serius. Dia sangat patah hati saat itu, tetapi tidak mengakhiri serangannya dan terus menghancurkan Tian Luolan yang menembaki Dao She. Dia hampir pingsan dan tidak dapat dikendalikan. Pada saat ini, Tian Luolan tampak sedikit bingung. Mengubah posisi, pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia menggunakan gerakan jiwa kekosongan lagi. Dalam sekejap, sosok Tian Luolan menghilang, dan Yao Nantian muncul di tempat Tian Luolan seharusnya berada. Matanya tiba-tiba menyipit dan dia langsung menjadi marah. Dia tidak menyangka kalau dirinya ditipu oleh Xiao Yan. Saat ini, hati saya benar-benar hancur dan sakitnya tak tertahankan. Xiao Yan harus melakukan sesuatu dengan jurus ini, karena dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat tidak stabil yang berasal dari Sateret Star Confident, yang tidak akan mampu bertahan dalam pertarungan terlalu lama jika dia mengeluarkan kekuatan yang terlalu besar. Ada kemungkinan pecah berkeping-keping kapan saja. Namun, ekspresi Yao Nantian sedikit berubah, mungkin karena adegan ini datang terlalu tiba-tiba.
Dia tiba-tiba membuka lengannya dan 3 bendera di belakangnya berkibar. Tiba-tiba muncul sebuah pusaran air, dan sebuah lengan yang patah terentang darinya, dagingnya berdarah dan penuh luka. Kelihatannya ia telah menderita luka-luka akibat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karena sudah berupa mayat, tidak mungkin lagi dikembalikan seperti sedia kala, terutama kulit di jarinya yang hancur, sehingga tulang-tulang tangan di bawahnya pun terlihat. Namun tulang ini benar-benar berbeda. Warnanya emas gelap. Ia meledak dari pusaran dan bertabrakan hebat dengan sahabat penghancur bintang anti peradangan. Aku tidak tahu bagaimana Yao Nantian memurnikan mayat roh kuno menjadi boneka. Dan menggunakan Wanji Mi Tianqi ini untuk menginduksi Tian Luolan, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tampaknya menghilangkan peradangan. Serangan ini hilang dan membuatnya jengkel. Seketika, segel tangan berubah dengan cepat, dan tanda besar dengan cepat menyelimuti Xiao Yan, dan mata anjing itu menerobos semua batasan yang telah diberikannya. Xiao Yan meraung marah, dan mata anjing itu segera memancarkan cahaya biru yang menyapu tuan anjing terkutuk yang sedang dalam kesulitan. Aku akan melindungimu dengan mempertaruhkan nyawaku. Ketika cahaya biru dari mata anjing itu menyapu dengan kata-kata yang benar, keheningan Tian Luolan pun hancur. Anda dapat mengikuti saya untuk mendapatkan 1.000.000 larangan. Tapi tuan anjing, aku meremehkanmu. Aku bisa mematahkan laranganmu. Namun, pada saat ini, cahaya dingin datang langsung ke arah kantor surat kabar Dok Ai. Brengsek. Kalau ada yang mau berkomplot melawan aku akan bersembunyi. Aura yang baru saja ditunjukkan Gouyan tiba-tiba menghilang, dan ia bersembunyi di rambut Xiao Yan. Setelah cahaya dingin menimpa Xiao Yan, cahaya itu terus menyapu cahaya biru. Terus memindai langit cahaya biru, keheningan Roland tanpa kecuali tidak berhasil dalam penyebarannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengan setiap pukulan dan hantaman, seolah-olah seluruh kekosongan tertutup. Tidak hanya besar, ia juga dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Gelombang benturannya dapat dengan mudah membunuh makhluk tingkat keabadian di cabang bumi. Pertempuran seperti itu sudah menggemparkan dunia. Pada tingkat kelima, orang-orang kuat di alam baru sama seperti ini. Xiao Yan memegang Sateret Star Confidant dan meraung penuh kekuatan. Tekanan terus keluar. Pukulan yang muncul dari pusaran itu sebenarnya perlahan mundur. Mendengus. Kamu sangat sombong. Kami memberimu wajah. Apakah kau sungguh berpikir aku tidak bisa membekukanmu? Bing Leidong melihat situasi pertempuran begitu tegang saat ini, dia mendengus dingin, dan segera membentuk ratusan segel dengan tangannya. Jiwa Ran hancur, dan energi dingin di tubuhnya dilepaskan. Perbedaannya dari sebelumnya adalah senjata biru yang dipancarkan tampak seperti api yang menyala ketika menyebar lagi. Ketiadaan membeku dengan cepat dan semua yang ada di sana berubah menjadi biru. Kekuatan pembekuan senjata birunya berada di luar imajinasi. Xiao Yan tidak punya cara untuk menghindar karena kehampaan yang menutupi segalanya di sini. Embun beku dengan cepat menyelimuti tubuhnya, dan Xiao Yan segera menggunakan hati api untuk melawannya, tetapi bahkan api itu pun tampaknya tak mampu bertahan. Tampaknya membeku secara bertahap. Tahukah Anda apa pusat bumi? Ini adalah area yang tidak dapat Anda lewati. Tak peduli berapa banyak cara yang kau gunakan, kau akan mati. Tubuh Xiao Yan langsung terasa tidak bisa bergerak, bahkan mata anjingnya pun membeku menjadi bola es biru saat ini. Gua es guntur, bagus sekali, kamu akhirnya menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Ini kesempatan bagus untuk membunuhnya. Penampakan yang tak terbatas. Yao Nantian meraung marah, dan pusaran di belakangnya tiba-tiba meluas. Di dalamnya berdiri jiwa yang lebih kecil dari Xiao Yan. Namun, fluktuasi darah dan energi yang dipancarkannya tidak menunjukkan adanya kehidupan.
Mereka semua benar-benar menghancurkan Xiao Yan. Saat Yao Nantian berteriak, jiwanya melangkah maju dan meninju Xiao Yan dengan kedua tangannya. Dan Xiao Yan saat ini, kulitnya ditutupi dengan senjata biru. Tidak dapat bergerak sama sekali. Segala sesuatu dalam tubuh, bahkan darah, membeku dan berhenti mengalir. Senjata biru itu perlahan menyebar ke matanya. Pada saat ini, ia harus menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan itu. Kalau tidak, kedua kepalan tangan ini akan menjadi besar sekali.